Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai public speaking. Tapi sebelum saya masuk ke materi itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena adalah istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, nama saya Bagas Fari Resiokta, saya dari kelas OSIBG. NIM saya 22312167. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif dan mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan dari audiens. Kemudian ada beberapa elemen kunci dalam public speaking yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama ada persiapan, kedua ada struktur pidato, gestur tubuh, smiling voice, kemudian gugup, maksudnya bagaimana cara kita mengatasi gugup, interaksi dengan audiens, kemudian kita bagaimana harus bisa mempersiapkan alat bantu pada saat presentasi, kemudian praktek yang sempurna atau latihan, dan kita langsung saja masuk ke persiapan. Jadi persiapan itu adalah apa sih pentingnya persiapan dalam public speaking itu? Jadi setiap orang itu harus memiliki persiapan agar dalam penyampaian sebuah materi dalam public speaking itu dapat tersampaikan dengan baik sehingga audiens itu dapat menerima informasi atau bahkan tindakan-tindakan yang kita bicarakan agar mereka bisa terpengaruhi oleh apa yang kita sampaikan. Kemudian dari struktur materi, jadi struktur materi yang kita bawakan tuh harus sesuai dengan apa yang ada di audiens. Jadi audiens itu harus sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian gestur tubuh itu sangat berpengaruh karena dengan cara kita membawakan sebuah materi pada saat public speaking, gestur tubuh itu juga akan membuat para audiens itu akan lebih terfokus kepada kita. Jadi gestur tubuh itu tidak hanya dari gerak tangan, tapi dari ekspresi wajah, bagaimana kita menggerakkan badan kita secara efektif seperti itu. Kemudian penggunaan suara. Penggunaan suara yang variatif itu dapat membuat pidato atau penyampaian sebuah public speaking itu lebih menarik, sehingga audiens itu akan lebih terfokus kepada apa yang akan kita sampaikan. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang seperti nada suara, volume, intonasi, kecepatan bicara itu sangat penting diperhatikan pada saat kita melakukan public speaking. Kemudian bagaimana sih kita mengatasi gugup kita? Mungkin dengan melakukan eye contact. Jadi bagaimana cara kita melakukan eye contact itu? Jangan hanya terpaku pada satu audiens, sehingga kita dapat lebih bisa berpikir panjang sehingga penyampaian dalam public speaking itu bisa terlihat santai lah. Kemudian hal yang sangat penting menurut saya itu melibatkan audiens, karena dalam public speaking jika audiens merasa tidak ada kontribusinya, maka kemungkinan besar pada saat kita melakukan public speaking itu bisa dibilang hambar lah, karena yang paling penting dalam public speaking itulah audiens. Nah, jika tidak ada audiens maka bukan public speaking namanya ngomong sendiri. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah penggunaan alat bantu seperti apa sih, seperti kayak komputer, bagaimana LCD-nya, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan remote pada saat kita presentasi, kemudian seperti itu. Praktik yang sempurna. Nah, latihan adalah kunci keberhasilan pada saat berbicara di depan umum. Karena pada saat berbicara di depan umum, sesekali pada saat kita pertama melakukan public speaking pasti ada rasa gugup, ada belum memiliki pengalaman yang lebih lah. Kemudian dalam pandangan Islam public speaking itu seperti apa sih? Jadi terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 63, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlam bilih.
yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Jadi berbicara di depan umum itu adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan latihan dan pengalaman. Semakin Anda berlatih, semakin percaya diri Anda akan berbicara di depan umum. Ingatlah bahwa berbicara di depan umum adalah menyampaikan pesan Anda dengan jelas, membangun koneksi dengan audiens dan mempengaruhi mereka secara positif. Jadi sekedar sharing aja, di sini saya akan membagikan pengalaman saya pada saat pertama kali saya melakukan public speaking. Jadi public speaking yang pertama kali saya lakukan itu terjadi pada saat kelas 1 SMA. Kebetulan pada saat kelas 1 SMA itu saya mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Nah, pada saat itu saya belum memiliki pengalaman apa-apa dengan public speaking. Jadi tiba-tiba pada saat hari Senin itu langsung, Bagas, siapkan visi dan misi, kemudian nanti pidato. Tapi saya beruntungnya pada saat saya SMP itu sudah memiliki gimana caranya melakukan pidato secara formal, sehingga pada saat saya melakukan pidato itu benar-benar baru sekali saya melakukan public speaking, gestur tubuh tidak ada, kemudian kepercayaan diri juga belum ada, kemudian intonasi suara saya, volume suara saya itu belum terbentuk, sehingga pada akhirnya saya dari situ ingin belajar bagaimana sih public speaking yang baik dan benar, sehingga penyampaian pesan-pesan saya itu dapat tersampaikan kepada audiens. Oleh karena itu, di Advance OCB ini, saya sangat berterima kasih, terutama kepada dosen saya, Bu Eti, telah mengajarkan saya bagaimana sih caranya melakukan public speaking. Karena dengan bimbingan beliau juga, saya bisa belajar sedikit demi sedikit, banyak juga sih. Sehingga saya dapat menguasai, ya maksudnya ingin bisa menguasai public speaking secara menyeluruh sih. Seperti itu. Jadi public speaking itu memang benar-benar penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.